Tapi sebelum masuk ke topik inilah pendapatnya tentang masa menganggur kita yang diperpanjang ini gimana ini? Jujur aku nggak tahu. Belum Gimana? ada bayangan sih mau ngapain aja sebenarnya. Masa Ini belum udah- ada bayangan? Ini udah fix ya? Aku nggak tahu. Enggak diana ya? Ini sih kalau aku cari-cari volunteer di Instagram. Jadi kayak ya entah apa aja yang pokok kayak online campaign gitu, terus ntar kita dapat sertif. Itu kayak bisa juga deh. Oh, kok kemarin lihat itu loh. Apa? Ada locker di Locker. lowongan kerja. Wah, beneran ini. Oh, Di- Apa? Mikober. Jadi administrasi. Terus ada lagi di apa ya? Dealer Honda di administrasi. Ya Jadi ampun. bengkel. Jadi kalau Hah? mau lihat lowongan kerja, search aja di Instagram lowongan kerja Jember, loker Jember. Ada itu. Lengkap. Ayo dah, kamu yang daftar di Mikober, ntar aku yang beli. Kan simbiosis mutualisme, saling melengkapi. Ya. Jadi ya sudahlah. Semoga kondisinya cepat membaik dan kita segera melanjutkan apa-apa yang seharusnya cepat selesai ini. Amin. Tapi sebenarnya capek juga ya. Liburnya tuh kayak bener-bener libur yang libur, nggak yang libur dikasih tugas atau libur ngapain gitulah. Pokok stase terhitung jalan. Iya, kenapa ya kok nggak bisa? Kemarin kan hasil akhirnya kan usulannya setengah-setengah nggak sih? Setengah-setengah. Tapi ya mungkin ada pertimbangan apa gitu ya. Gimana Bisa mal? jadi. Ojo ngantuk aja malah ngantuk terus hari ini. Soalnya aku nggak tahu, kayak aku tuh udah sampai di fase yang udah kayak Ya sudahlah ya gitu. udah gitu. Kalau misalkan lanjut ya lanjut, enggak ya udah gitu. Soalnya kayak malah jadi beban di aku sendiri gitu loh. Kalau aku expect buat tetap jalan, expect buat di online kan, tapi ujung-ujungnya juga nggak sesuai ekspektasi. Jadi sudah mulai berusaha mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, mungkin cuman aku yang berpikiran aneh kayak gini. Aku sebenarnya agak bersyukur adanya libur ini di tengah-tengah koas kita. Maksudnya kalau setelah aku diam dan memikirkan, kayaknya kalau kita koas terus, terus persiapan UKM PPD, terus jadi dokter internship itu kayak hidup kita kayak bakalan ngalir terus gitu. Maksudnya kita ngalirnya tuh ngalir yang Iya benar-benar. go with the flow. Tapi kalau misalnya ada libur kayak gini, ada waktu lebih untuk memikirkan kayak sebenarnya aku nanti kalau selain misal jadi dokter, aku kepikiran kayak ada passive income lainnya nggak ya? Terus atau mungkin nanti kalau aku jadi dokter, aku mau yang kayak gini atau aku mau jadi dokter yang kerjanya di sini. Ini menurutku kayak blessing in disguise banget karena ada waktu Untuk longgar memplanning ya. untuk memikirkan lagi tentang kedepannya mau jadi apa. Karena kalau jadi dokter dengan alur seperti ini tuh kayak jalannya dok kayak robot banget gitu loh. Habis ini, ini. Cuman kalau ada libur kayak gini, kayak ada waktu untuk lebih mikir apa sih hidup yang aku mauin dan apa sih hidup yang kedepannya tuh akan aku rasa aku bersyukur banget punya hidup kayak gitu. Ya, sejauh ini udah ada planning apa aja untuk mengisi, kan pasti ada planning tujuannya, wah kamu jadi gini. Nah selama liburan ini yang usahanya untuk kesana udah di planning atau bagaimana? Ada sih, puji Tuhan ada, cuman sharing dong. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Mola dulu. Silakan dilanjutkan. Apa ya? Kalau planning Ya masih Ya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. takut ngomongin Ya, kalau- hal yang masih plan karena aku takut nanti kalau misalnya sama Tuhan ternyata jalan hidupku bukan itu dan itu cuma planku, nanti yang ngolok-ngolok banyak. Nggak, maksudnya kalau Kayak nggak sesuai ekspektasi. Iya. Makanya aku kayak aduh nggak suka pertanyaan ini. berarti itu aja kegiatan-kegiatan untuk mengisi kekosongan jadwal ini apa aja? Ya, mungkin dari Dimas dulu. Ini memancing berarti sudah menyiapkan jawaban Loh. dong. Kan Ya yang dong. ditanya dulu dong. Planning buat mengisi liburan ya, bukan liburan sih sebenarnya, break. Aku sih sebenarnya
dari dulu selalu berprinsip buat bisa selalu ngelihat silver linings dari setiap hal gitu. Mantap. Memang ya kalau kita lihatnya dengan akal sehat kita ya ini banyakan negatifnya memang, kayak kita akhirnya mundur, kita banyak nggak ngapa-ngapainnya, kita nggak berguna dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan lihat positifnya juga pasti ada. Yang jelas kita juga ada waktu buat istirahat kan. Mungkin kita kemarin juga diforsir, meskipun kegiatan kliniknya tidak seberat dulu, tapi kan otaknya juga jalan tuh, dan itu menurutku cukup exhausting ya. Jadi sekarang ada waktu buat libur bener-bener libur gitu, dipakai buat istirahat, mengembalikan semangat, terus sama mulai memikirkan timeline yang tertunda. Iya. Jadi dulu kan Wow. pasti tiap kita kan pasti punya timeline tuh ya, nanti setelah selesai koas, habis internship mau ngapain ya, habis itu mau gimana ya buat nyampe ke goals yang kita pengenin gitu. Jadi di sini juga waktu istirahatnya bisa banget tuh buat dipakai mikir atau memanage perubahan yang sedang terjadi untuk biar kita itu bisa tetap nyampe ke goalsnya kita tanpa sambat di tengah jalannya karena kita ada hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya kita kayak gitu. Iya. Bener banget, setuju banget sih sama part yang untuk mengembalikan semangat banget ya. Jadi ini jatuhnya break ini bener-bener merecharge banget. Tapi kalau kelamaan juga exhausting sih. Iya. Ini kayak awalnya merecharge, terus begitu di extend lama-lama bukan recharge lagi. Ini kayak baterainya melembung jadinya. Kebanyakan di charge. Oke, jadi langsung masuk ke topiknya aja. Sambatnya sudah segitu dulu. Jadi topik kita hari ini, ngerumpi hari ini adalah alpha female. Bisa juga dikatakan sebagai independent woman. Di sini udah ada seperti biasa Astuti dan Maula, dua orang narasumber yang ya sangat tepat untuk mengobrolkan topik hari ini. Dan saya tugasnya hanya tanya-tanya saja. Jadi ya nanti saya cuman tanya-tanya aja. Jadi untuk yang alpha woman ini ya, jadi kan selama ini kalau di masyarakat umum itu kan biasanya seorang wanita atau perempuan itu stigmanya adalah kebanyakan dijudge atau dinilai berada di bawah pria, baik itu dalam dunia kerja, dunia rumah tangga atau yang lainnya. Nah, kalau menurut Maula dan Astuti gimana nih pandangannya terhadap hal-hal seperti ini? Mungkin jadi wanita itu ya udah nanti kan di rumah aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Waktunya kan nanti banyak buat ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Jadi ya di luar itu ya biasa-biasa aja, nggak usah rekoso-rekoso istilahnya. Gimana? Rekoso-rekoso, ngoyo. Gimana itu? Aku dulu mungkin ya Mal ya. Terkait perempuan nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah rekoso-rekoso kayak gitu. Ya cukup laki-laki yang kerja. Mungkin aku bisa, yang selama ini aku pikirkan tuh itu mungkin anggapan atau adaptasi yang masih digunakan sama masyarakat sekitar kita pasca kita merdeka. Iya. Menurutku mungkin kalau zaman dulu saat dijajah atau pasca merdeka, iya perempuan yang mengatur rumah, perempuan yang jaga, itu selain memang kodrat kita sebagai perempuan, dan memang dulu perempuan itu juga dianggap lemah kan, karena juga ya apa-apa yang perang atau mungkin yang rapat-rapat meeting itu juga kebanyakan dari cowok gitu. Iya. Tapi menurutku seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, mungkin hal-hal lama itu sebenarnya nggak bisa diadopt 100% gitu loh. That's why harus adanya open minded. Mungkin hal-hal yang kayak gitu pas untuk zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang mungkin kurang pas, karena ya semakin berkembangnya zaman juga akan berkembangnya pola pikir dan akan ada pergeseran juga. Dan juga sebenarnya kalau masalah yang dibatas-batasin gitu ya tergantung lagi ya. Tapi malah kalau menurutku ketika cewek diberi
wadah, diberi waktu dan diberi kebebasan untuk bisa berkembang, itu malah jatuhnya cewek ini akan lebih wow karena cewek ini sangat fokus ke hal-hal detail daripada cowok gitu. Aku sempat baca kayak gitu sih. Cuman kalau menurut kebenarannya gimana? Ya sebenarnya bener juga kalau cewek itu lebih fokus ke hal detail, tapi masalah lebih wow dari cowok juga belum tentu karena cowok sama cewek ini saling melengkapi at the end. Yang cewek ini fokus-fokus ke hal detail dan si cowoknya ini lebih fokus ke mengambil resiko. Ya di mana kalau yang masalah antara A atau B kadang lebih tegesan A gitu loh. Kalau yang cowok lebih tegas untuk milih A ya A gitu. Mereka lebih berani ambil banyak resiko kayak gitu. Ya mungkin kalau cewek lebih konservatif gitu ya. Lebih mencari bisa. yang pasti-pasti aja gitu. Iya, dan lebih kayak detail ketika udah ada yang ini, oh ya ini berarti diginiin biar berkembang jadi lebih baik. Tapi tetap at the end ya cowok sama cewek saling melengkapi kok. Kalau aku dari statement yang disampaikan Dimas tadi, yang tentang perempuan itu harusnya di rumah aja, ngurus anak aja, terus ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah terlalu ngoyo. Aku somewhat agree and somewhat disagree sih sebenarnya. Jadi aku setuju kalau statement itu dijadikan an option buat perempuan-perempuan. Let's say ya udah gitu, jadiin option aja, bukan suatu kewajiban. Jadi perempuan itu boleh memutuskan untuk di rumah saja dan mengurus anak dan keluarga sepenuhnya. Tapi di sisi lain perempuan juga boleh kalau misalkan mau untuk berkontribusi lebih di luar dari keluarganya gitu. Let's say kerja kayak kita nanti kerja di rumah sakit dan sebagainya gitu. Lalu terkait dengan limitations yang diberikan kepada perempuan, terutama dari bidang-bidang seperti pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya, itu menurut aku sudah sama kayak Astuti, saat ini sudah tidak applicable ya, karena lagi-lagi kita itu ada di fakta bahwa rasio perempuan sama laki-laki aja sudah jelas berbeda gitu, sudah jelas lebih banyak perempuan, dan mau nggak mau kalau kita mau dunia ini terus berjalan ya kita harus bisa mengempower perempuan untuk juga turut berkontribusi dalam develop the countries gitu. Terus di sisi lain, kalaupun nanti seorang perempuan itu memilih untuk di rumah saja dan mengatur atau mengurus keluarga, menurut aku itu tetap penting ya untuk seorang perempuan itu pursuing higher degree gitu lah intinya, buat untuk berusaha mendapatkan gelar yang terbaik, untuk berusaha mendapatkan pendidikan yang terbaik supaya nanti bisa serve yang terbaik juga untuk keluarganya, karena basically sebagai seorang ibu kita juga bertanggung jawab akan perkembangan dari anak-anak kita nantinya gitu. Jadi benar banget. I somewhat agree kalau harus di rumah aja itu diberikan sebagai option, bukan sebuah kewajiban. Tapi aku juga somewhat disagree buat yang statement kalau dia nggak usah terlalu ngoyo buat sekolah tinggi-tinggi, hanya untuk kerja di rumah aja kayak gitu. Ya, soalnya juga pendidikan tinggi pun nanti kan juga akhirnya berguna untuk pendidikan ke anaknya kan. Mau gimana pun kan keluarga, terutama seorang ibu kan nanti juga menjadi istilahnya madrasah pertama. Betul. Untuk anaknya. Jadi ya sekolah tinggi pun kalau akhirnya di rumah aja ya nggak percuma gitu loh. Ya, tapi masalah. Pada nyatanya masih banyak loh. Kalau teman-teman tadi kan bilangnya sekarang udah nggak applicable kan. Tapi kalau menurut pandanganku masih, terutama yang kalau aku kan asalnya dari lingkungan pedesaan ya. Jadi ya masih cukup banyak perempuan-perempuan yang mereka itu sebenarnya pendidikannya ya lumayan tinggi, minimal ya S1 atau sarjana lah. Tapi mereka pada akhirnya entah itu diminta oleh keluarganya atau pasangannya untuk di rumah aja, tapi ya atau mungkin keinginannya sendiri, tapi masih lumayan banyak yang memilih opsi itu. Kira-kira menurut Maula dan Astuti kenapa ya masih banyak perempuan-perempuan yang tidak memaksimalkan potensi mereka sebagai seorang wanita? Sebenarnya kalau misalkan terkait pilihan orang-orang untuk memilih di rumah saja, mengurus anak dan sebagainya, tuh
juga balik ke priority-nya masing-masing ya. Maksudnya how they put their families in their priority list gitu. Kalau misalkan mereka merasa sepertinya aku akan lebih baik di rumah saja gitu untuk kepentingan pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya, kemudian juga rumah tangganya, ya it's not a big deal for me. Yang aku concern itu adalah ketika seorang wanita mau berkontribusi lebih di luar tapi tidak diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Yang aku concern di situ sih. Tapi when we come back to an option, kalau misalkan perempuan itu sendiri memilih untuk di rumah saja, menurut aku nggak masalah ya, karena untuk mengoptimalkan potensi itu tidak selalu di luar rumah. Bisa aja mereka di rumah sambil dia develop their children, terus juga dia pasti juga baca-baca buku tentang parenting dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk dari optimalisasi diri gitu sebagai perempuan. Setuju banget. Emang semua tergantung prioritas, dan kalau aku pribadi mungkin selain prioritas juga ada namanya panggilan hidup. Ya. Aku percaya dan aku yakin kalau setiap kita lahir di dunia ini pasti udah punya tujuan hidup masing-masing dari Sang Pencipta, dan kita udah punya panggilan hidup apa gitu. Dan ya mungkin emang panggilan hidup dari setiap orang itu udah beda-beda. Dan juga selain priority, selain panggilan hidup, mungkin juga ada namanya kesempatan yang memang gak semua perempuan tuh bisa dapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan hal-hal yang mereka inginkan. Nah itu juga, tapi tergantung lagi sih, kesempatan itu gak membatasi untuk setiap orang harus terkekang atau akan menjadi bebas ya. Selain kesempatan ada juga willingness. Kalau kesempatannya banyak tapi dia gak punya willing untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya percuma gitu. Tapi kalau kesempatannya sempit atau malah mungkin gelap banget, gak ada titik terangnya, tapi as long as dia ingin dan dia berusaha lebih, maka dia akan berusaha untuk nge-lobbying, dia akan berusaha untuk cari-cari info untuk menjadi yang lebih baik lagi, entah lewat education atau lewat apapun itu. Jadi ya tetap bisa juga untuk pursue their highest dream gitu. Ada suatu namanya privilege yang akan sangat aku syukuri, di mana orang tuaku sangat mendukung aku untuk berpendidikan yang tinggi. Di sini aku ambil contohnya berpendidikan karena memang kita kan usianya masih usia produktif yang dimana kita masih fokusnya lebih ke education ya. Syukurlah orang tuaku dan saudara-saudaraku sangat mendukung tentang namanya cewek maupun cowok itu berpendidikanlah yang tinggi, dan kalaupun besok jadi kerja ya jadilah kerja yang bisa menjadi orang yang baik dan bisa menjadi berkat bagi sesama secara full gitu. Gak ada kayak kamu kan cewek gak usah gini nanti gini tuh syukurlah gak ada dari keluargaku. Cuman setelah aku merecall lagi, ternyata dari lingkunganku sempat ada yang meremehkan aku karena aku cewek. Misalnya gini, kayak aku selama ini punya cita-cita pengen jadi bedah tulang, lalu nanti aku juga pengen untuk ambil sekolah lanjutan jika Tuhan berkenankan, amin, aku pengen ambil master di mana seperti itu. Amin. Gitu kan, di suatu negara. Cuman ada yang bilang kayak gini ke aku, kayak kamu ngapain kok pengen kayak gitu, nanti keluargamu gimana, masa kamu besok-besok gak berkeluarga gitu, kalau punya anak gimana gitu. And hello guys gitu, aku berkeluarga itu pasti, cuman aku sebelum berkeluarga ini mungkin pikiranku sejauh ini aku pengen kayak memfokuskan keinginanku, menyalurkan passionku dulu di hal-hal yang aku inginkan sebelum aku masuk ke namanya family. Karena nanti kalau misalnya aku sudah berkeluarga itu, aku gak bisa untuk menggunakan otak dan keinginanku sendiri, tapi aku harus juga lebih banyak pertimbangan gitu. Jadi ya lebih itu sih, lebih dari teman-teman sendiri, malah kadang yang meremehkan atau lebih halusnya lagi yang menjatuhkan tapi secara tersirat kayak gitu. Dan ya kalau misal kayak gitu lagi, balik lagi pintar-pintarnya untuk memilih teman gitu. Maksudku baik ke semua orang harus, cuman untuk menjadi teman yang menjaga kesehatan mental kita juga ya perlu diseleksi gitu. Tapi kalau mau baik ke siapa juga jangan diseleksi itu. Gimana sih? Iya gitu pokok memberikan energi kita tuh ke orang-orang yang bisa menjaga mental health kita lah. Iya, bicara soal itu tadi,
pintar-pintar memilih teman. Kalau dari menurutku mungkin teman-teman yang bisa, kalau istilahnya Astuti tadi, menjaga mental health itu kita tempatkan. Kalau aku sendiri itu biasanya baginya itu gini. Jadi bukannya milih-milih teman ya, tapi kita kan juga perlu apa ya istilahnya, memfilter. Jadi teman-teman yang benar-benar kalau kita nganggap bisa, oh ini cocok, ini aku klop banget sama dia, kita tempatkan di circle yang Top pertama. priority gitu ya. Circle, kalau aku menyebutnya circle pertama. Jadi Oke. benar-benar yang interaksinya itu ya intens, meskipun nggak intens, tapi kalau sekalinya ketemu itu yang benar-benar klop banget, ngobrolnya nyambung banget, itu kita tempatkan di circle yang pertama. Terus circle kedua itu isinya ya kita teman-teman yang dekat, tapi kita nggak apa ya istilahnya, untuk masalah personal kita itu nggak sampai ke circle yang kedua. Kalau aku biasanya cuman sampai ke circle yang pertama aja. Benar-benar. Itu yang circle kedua ya paling mungkin ngobrolin masalah kegiatan sehari-hari, kalau kita mungkin koas dan sebagainya, itu yang di circle kedua. Kalau yang di circle ketiga itu ya kita cuman sekedar tahu nama aja, ya wes, oh aku tahu dia tahu aku, paling gitu, nggak sampai interaksi yang paling cuman say hello di jalan aja atau dan sebagainya. Jadi kalau menurutku itu ya lumayan penting sih untuk selain menjaga mental health kita, kesehatan mental kita, juga untuk perkembangan kita, kalau menurutku juga penting sih. Yeah. Oke, tadi kan Astuti sudah. Ini sebenarnya pasti ada sih. Dari Maula maupun Astuti ini, kalau menurut penilaianku kan kalian berdua itu pikirannya atau visionnya atau pandangannya itu sudah jauh ke depan. Sebagai, kalau menurut tolak ukurku ya, sebagai perempuan kalian itu udah punya pandangan yang cukup jauh dan cukup luas gitu loh. Dan untuk dan mempertimbangkan situasi dan kondisi, ini nggak mungkin ini kalian itu nggak mendapat sentimen-sentimen yang negatif dari ya mungkin teman sendiri ataupun orang yang bahkan nggak kenal dan sebagainya. Pasti ada ceritanya. Ya. Oke. Oke, jadi kalau dari aku ya, aku dari kecil itu, gak dari kecil banget sih, maksudnya dari aku sadar dan bisa berpikir itu merasa bahwa kalau kita mau bisa menginspire atau empower orang lain, kita harus terlebih dahulu empowered dan inspired. Oke, Nah, setuju. Untuk bisa empowered dan inspired itu tuh merupakan suatu proses yang cukup panjang kalau menurut aku. Dan ya sama kayak Astuti, thank God aku dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang sangat suportif terhadap hal-hal yang berbau pendidikan gitu-gitu ya. Jadi kayak orang tua aku dari kecil selalu ada di bawah tuntutan. Jadi orang tua aku selalu menuntut untuk bisa dari kecil ya bisa ranking 1, terus nanti ikut olimpiade, bisa menang olimpiade, terus nanti masuk SMP. Di SMP juga tetap rankingnya juga nggak boleh turun, meskipun saingannya juga pasti akan lebih berat dan sebagainya gitu. Ketika aku ada di fase itu ya, di waktu SD, SMP, SMA, aku ngerasa sangat tidak beruntung pada saat itu, karena aku ada di lingkungan keluarga yang kok nuntut banget gitu, kok nekan banget gitu. Kayak capek gitu. Sedangkan temanku yang lain tuh kayak ya udah kalau nilainya segitu ya udah nggak apa-apa yeah. gitu. Sedangkan orang tua aku tuh kalau misalkan nilaiku jelek, itu tuh pasti ada fase marahnya gitu loh, yang nggak, pasti bisa lebih dari ini, pasti bisa lebih dari ini gitu. Kadang aku ngerasa kayak nggak bisa, aku tuh udah sampai segini aja nggak bisa gitu. Tapi orang tua aku selalu yakin kalau aku bisa. Nah, ternyata dari keyakinan orang tuaku itu udah cukup mengempower aku sendiri. Jadi keyakinan orang tuaku akan kebisaan diriku itu sudah cukup membuatku yakin kalau oh aku bisa, aku tuh harusnya bisa gitu. Sampai di satu fase kita sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan sendiri. Akhirnya ketika sampai di fase itu, ketika aku menjadi biasa-biasa saja, ngerasa aneh, ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak puas, dan ngerasa kurang membanggakan orang tua. Meskipun orang tua aku sekarang udah nggak marah-marah kalaupun aku remedi atau
nilainya nggak dapat A atau IPK-nya nggak di atas 3,8 3,9 itu nggak akan dimarahin, tapi akhirnya dari diri sendiri juga ada ketidakpuasan dan merasa kurang membanggakan karena dari dulu udah terbiasa. Udah terbiasa tertekan, udah terbiasa dituntut, udah terbiasa bisa memberikan lebih dari apa yang kita merasa kita mampu gitu. Akhirnya dorongan-dorongan itulah yang akhirnya ngebuat aku buat ambisius. Ambisius tuh sebenarnya bisa baik kalau di posisi yang tepat, tapi juga pasti beberapa orang akan menganggap itu buruk ya. Kayak ya kita tahu kalau di kita kan pasti ada omongan kayak ya ambis banget sih gitu kan. Padahal ya itu only for the sake of ourselves gitu kan sebenarnya, bukan buat menjatuhkan yang lain dan bukan untuk menunjukkan kalau diri kita tuh lebih baik dari mereka gitu kan sebenarnya. Kalau ngomongin pernah atau tidak mendapatkan sentimen dari orang lain, pasti pernah dong. Jangankan ya selevel dibilang ambisius saja menurutku sudah cukup menjadi sentimen negatif ya. Iya, sudah cukup menggambarkan kalau orang lain ini tidak begitu suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi kembali lagi ke tujuan kita masing-masing. Kalau dari aku, prinsipku adalah aku boleh ambisius selama ambisiku itu tidak merugikan orang lain. Iya. Makanya aku tetap berusaha untuk mencapai yang terbaik. Itu tadi untuk bisa empower diri aku sendiri, untuk bisa inspire diri aku sendiri, supaya nantinya dengan harapan aku bisa mengempower dan inspire orang lain. Meskipun dalam prosesnya masih banyak sekali orang-orang dan pihak-pihak yang kurang suportif atau bahkan tidak bahagia melihat kita mencapai apa yang kita mau. Amin. Tapi menarik loh, Mol. Dulu aku sempat menemukan suatu artikel atau podcast juga yang mirip kayak kita, kalau emang ambisius ini maknanya jadi negatif banget gitu ya konotasinya. Iya, benar-benar. Cuman mereka ini mengajarkanku untuk mengubah kata-kata ambisius menjadi orang yang terlalu rajin atau orang yang sangat passionate. Dan itu menurutku kayak membawa hawa-hawa positif banget bahwa kita ini nggak ambis kok. Kita ini nggak ambis yang menghalalkan segala cara. Cuman kita memang passionnya banyak dan kita punya banyak energi untuk rajin action aja. Jadi nggak ambisius yang negatif kok. Rajin action. Jadi nggak yang negatif kok. Iya. Semangat. Kalau kemarin itu dari Prof di salah satu guru kita juga kemarin sempat mendapat wejangan dari beliau. Itu katanya, kata beliau itu ambisi boleh tapi jangan ambisius. Tapi beliau nggak menjelaskan maksudnya ambisi dan ambisius itu apa. Nah, sampai di rumah aku mencoba mencerna sendiri dengan pemahamanku ya. Buka Wikipedia juga. Tidak dong. Jadi kalau menurutku hampir sama kayak Maula tadi. Kalau ambisi itu kita benar-benar mengusahakan apa yang kita pengen, dan istilahnya mungkin kalau di mata orang lain ambis atau apa. Tapi kalau ambisius itu kita sampai ambisinya kita itu sampai merugikan orang lain. Jadi kita mengejar sesuatu tapi dalam perjalanannya itu kita mengganggu kehidupan orang lain gitu loh. Jadi ambisius itu kalau ini menurut pemahamanku sendiri ya, mengartikan dari jadi self-centered gitu kan. Iya, kalau ambisi itu kita ya mengupayakan apa yang kita bisa, tapi kalau misalkan berbenturan dengan kepentingan orang lain atau kehidupan orang lain ya kita ada apa istilahnya? Ada komprominya lah, seperti itu. Iya juga ya, Mal ya. Syukurlah kita berarti masuk ke kategori yang punya ambisi tapi nggak ambisius. Iya. Amin. Semoga ya. Iya, semoga. Iya kok kayaknya iya, walaupun punya willing tapi tetap bisa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ayo ikut ini yuk. Maksudnya nggak yang nggak tahu ya. Yang penting niatnya juga sih menurut aku. Kalau misalkan kita berambisi untuk mencapai suatu level dari kehidupan, yang penting kita tujuannya bukan buat merendahkan yang lain juga. Jadi kayak misal aku spesialis nih sekarang, ya teman-temanku masih ini, aku umur segini udah spesialis atau gimana gitu. Suatu level kehidupan sampai cakra berapa? Iya. Maaf, emang agak error kalau memilih diksi. In English Di sisi lain kadang itu kan juga apa ya, kita
kadang apa? Aku berusaha ngertiin stage of life gitu loh. Tapi Tapi jadi bener kok, bener kok. level dari kehidupan kan. Aku jadi Bener, kayak bener. kehidupan yang keberapa Iya, gitu. Jadi kalau balik lagi ke alpha woman ya atau independent woman. Menurut kalian seberapa penting sih buat diri kalian sendiri untuk prinsip-prinsip tentang alpha woman atau independent woman ini berdampak untuk kehidupan pribadi kalian? Mungkin dari masa lalu, sekarang ataupun masa depan. Menurutku penting ya. Becoming an alpha woman is important karena apa ya? Menurut aku tuh versi yang lebih baik dari diri kita akan memberikan dampak yang lebih besar kepada orang-orang di sekitar kita. Dan menjadi alpha women atau perempuan yang bisa inspires, yang bisa empowers, yang bisa independent, yang bisa banyak hal, itu adalah salah satu bentuk dari versi yang lebih baik dari diri kita. Makanya kenapa itu penting, karena to become an alpha woman itu juga perlu suatu proses yang juga akan mendewasakan, yang nantinya juga akan menjadikan kita lebih baik, dan ends up kita akan lebih berdampak atau berimpact ke society gitu. Terus terkait dengan pekerjaan kita nantinya atau the futures lah, nggak tahu pekerjaan atau pendidikan dan seterusnya, tetap penting sih menurut aku. Sebenarnya not specifically as an alpha woman yang harus perfect banget, yang 3 komponen hidupnya itu maksimal, beauty, brain, and behavior-nya itu maksimal, itu enggak. Tapi menurut aku yoga cantik pintar gak waras bisa. Tapi yang penting menurut aku adalah 3 komponen itu bisa optimal di setiap diri seorang perempuan. Bukan maksimal tapi optimal. Bisa optimize the beauty, the brain, and the behavior. Itu menurut aku udah bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang alpha, yang bisa inspire, yang bisa empower, yang bisa impactful ke society-nya. Dan pastinya kalau dia juga bisa empower society-nya, bisa inspire orang lain, dia pasti bisa mengempower dirinya sendiri, dan itu akan lebih baik untuk dia dan masa depannya. Menurut aku sih kayak gitu. Asik. Nah, tadi kan udah dari Mola ya. Kalau menurut Tuti, seberapa penting sih, atau penting nggak sih prinsip-prinsip alpha woman atau independent woman ini untuk kehidupan pribadi seorang Astuti? Oke, penting atau enggaknya ya Om ya. Kalau menurutku penting, karena prinsip-prinsip ini yang bisa bikin aku jadi diriku yang sekarang. Instead of doa dan lain-lain tuh, hal-hal kayak gitu yang bikin aku punya prinsip dan aku punya komitmen lebih di diriku bahwa aku pengen ini, berarti aku harus gini supaya aku bisa gini gitu. Jadi kalau penting apa enggak, penting banget. Dan juga aku percaya kalau enggak ada yang bisa hal yang paling aku ingat dari papaku itu, papaku selalu bilang kalau enggak ada orang yang bisa enggak ada orang yang 100% bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya pun enggak bisa 100% dipercaya. Jadi dari kecil tuh emang papaku juga mendidik aku bahwa apapun itu yang tahu kamu gitu. Apapun itu semua yang lakuin kamu, semua yang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan kamu, dan semua kalau misalnya ada dampak juga dampaknya kena ke kamu gitu. Jadi masalah alpha female ini penting apa enggak, penting banget as long as sama prinsipnya benar gitu. Ngomongin penting nggak penting, ini biar sedikit ada isinya podcast hari ini. Jadi ada sebuah jurnal yang makin berisi banget ya. Exactly teman-teman, dari tadi aku sama Mola ini sangat memikirkan untuk memfilter kata-kata yang baik dan benar supaya nggak terlalu menyakitkan atau nggak terlalu terlihat gimana gitu. Tapi ini Dimas pun sebagai moderatornya sampai ngeluarin jurnal loh. Jadi like, guys, wow, gimana ini Mal? sebenarnya itu ya.
yang teman-teman dengar dari Astuti dan Mola pada obrolan hari ini itu mungkin hanya 1% dari isi kepala mereka tentang topik hari ini. Sebenarnya kemarin-kemarin itu di off air, di luar rekaman ini sempat ngobrol-ngobrol hampir berapa kemarin ya? 2 jam mungkin ada kemarin. Ya mungkin seputar topik ini. Dan itu mereka berapi-api sekali mengutarakan isi kepalanya. Ya mungkin karena ini adalah ruang publik, jadi yang keluar harus difilter agar tidak menyinggung beberapa pihak atau tetap dalam jalur yang sesuai norma-norma yang berlaku. Tetap on the track. Ya, sudah sesuai on the track pun kadang masih ada yang menyinyiri ya. Jadi ini ada sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia, di negara kita. Itu ada diterbitkan di Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM UI. Itu judulnya Impact of Women's Empowerment on Infant Mortality in Indonesia. Jadi dilakukan tahun 2017. Jadi kesimpulannya itu adalah semakin tinggi, kalau di sini dikatakan itu empowered level dari seorang perempuan itu semakin tinggi, maka akan semakin rendah angka kematian bayinya. Di sini dikatakan decrease of infant mortality. Ya, jadi parameternya kalau di sini itu dijelaskan empowered itu parameternya adalah 3 dimensi pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah partisipasi si perempuan ini dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, mungkin di keluarganya sendiri atau di rumahnya. Kemudian di bidang kesehatan dan kebebasan untuk berpindah. Mungkin berpindah di sini mungkin untuk hidup mandiri, berpisah dari keluarganya atau bagaimana. Jadi di sini mungkin bisa dikomentari bagaimana tentang temuan di jurnal ini tentang peningkatan empowered level, tentang penurunan angka infant mortality. Kalau di sini nggak dijelaskan sih, maksudnya penurunannya ini tuh karena apa, dia nggak dijelaskan, cuman meneliti antara peningkatan empowered level dan penurunan angka kematian bayi itu aja. Kalau menurut Maulana Asti gimana komentarnya? Jelas setuju dan sejalan sih ya kayaknya ya Tot ya. Karena semakin seseorang itu empowered, itu kan berarti kepahamannya dia terhadap banyak hal itu juga akan lebih dalam gitu loh daripada yang lain gitu. Jadi asumsinya kalau misalkan dia paham how to raise a kid, how to memberikan nutrisi yang baik, gitu-gitu kan udah cukup bisa mencerminkan bahwa anaknya akan tumbuh sehat gitu, dibandingkan dengan yang tidak paham dengan prinsip-prinsip itu. Iya, jadi kayak harus menjaga dari trimester pertama tuh gimana, gizi-gizinya gimana gitu ya Mal ya. Iya benar. Bahkan balik kayak lagi ke pengetahuannya. Yes. Dan bahkan kalau misalnya emang yang Empowered level. oh ya, jadi kalau memang udah nyampe yang di stage of empowered level sekian gitu juga at some point mereka lebih kayak curious gitu, lebih penasaran kayak nanti kalau misalnya pengen punya anak yang pinter itu gimana sih, dilatih dari janin, didengerin musik klasik, diajak bercerita, aku harus olahraga gini-gini dan posisi kayak gini-gini, jadi kayak jadi kayak tahu gitu. Tapi ya Dimas ya, sebenarnya yang menarik lagi tuh selain lebih ke infant mortality-nya tuh juga lebih ke tingkat kualitas juga nanti anaknya setelah dilahirkan, mereka juga pasti akan lebih baik kok. Jadi apa? Pasti akan lebih baik dan impactful ke masyarakat karena dididiknya juga dari orang tua yang ngerti gitu. Ngerti kayak makanan yang baik, lingkungan yang baik, attitude cara memperlakukan orang lain yang baik, kayak gitu-gitu. Iya enggak sih Dim? Iya enggak sih Mal? Balik lagi ke tadi kan, seorang ibu itu sebagai madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bentar guys, HP ku hilang guys.
Terus ya, mau nambahin tadi kan Astuti sudah beberapa kali menyinggung tentang willingness yang harus dimiliki oleh setiap orang gitu, terutama perempuan. Menurutku other than willingness itu ada beberapa poin penting lagi yang juga harus dimiliki, yaitu adalah resilience dan perseverance-nya. Karena kalau kita punya willingness tapi kita tidak resilience, itu sama aja gitu loh, kayak kita punya kemauan tapi tidak punya apa artinya resilience, guys? Action. Bukan. Resilience itu kayak kalau jatuh bangun lagi, itu apa namanya? Jiwa tahan Pantang banting. menyerah. Tahan banting. Tahan banting. Kemauan Never yang give keras. up. Oh ya, kalau nggak punya tekad yang keras, terus kayak ketekunan juga, itu sama aja gitu loh. Kita kan hidup itu kan kayak buat nyampe ke finish line. Jadi kalau misalkan kita punya willingness, ya kita bisa lari gitu. Tapi ketika nanti di tengah jalan kita ada jatuh atau ada batu gitu, kalau kita nggak punya resilience, kita nggak akan bisa melalui itu, dan kita akan lebih sulit untuk mencapai ke goalsnya gitu loh. Jadi other than willingness juga harus punya resilience dan perseverance yang baik juga. Kalian punya nggak sih sosok yang kalian kagumi terkait topik kita hari ini tentang alpha woman atau independent woman ini, yang kalian itu, wah, aku pengen jadi wanita yang kayak dia gitu. Ada nggak? Mamaku. Yes, exactly. Karena somehow balik lagi ya, kita juga lahir dan dibesarkan oleh satu sosok yang pastinya kalau kita bisa kayak gini juga cerminan kita juga gitu loh. Maksudnya kalau misalkan orang tua, ibu kita tidak alfa atau tidak Beta. gamma, ya kita juga tidak akan bisa besar jadi yang saat ini kita Yes. ini lalui. Iya benar. My first love parents sih. Ya. Instead of, pasti banyak juga ya public figure kayak Maudy Ayunda, Tasya Kamila, Gita Savitri, kayak gitu-gitu juga, kayak Dian Sastro, itu keren-keren banget. Cuman emang yang paling banget itu bener kata Mola, aku juga kayak kata Mola itu mamahku Mama. sama kakakku. Karena Kakak cewek. cewek ya. Iyalah. Iya dong. Terus. Karena mamaku dulu pernah di state of yang mamaku tuh berpendidikan, terus ketika nikah sama papaku tuh mamaku nggak boleh kerja kan. Tapi mamaku tuh pengen kerja. Terus akhirnya mamaku membawa dalam doa supaya mamaku bisa bekerja, karena mamaku emang pengen bekerja. Terus kayak Tuhan maha membolak-balikkan hati manusia, terus papaku bolehin kerja gitu. Jadi mamaku tuh bener-bener kayak mengajarkan untuk cewek ini bisa kerja bukan untuk menyaingi cowok atau bukan untuk building suatu pride yang tinggi banget, tapi mamaku ngajarinya as simple as kalau aku pengen beli bedak, aku bisa beli sendiri. Tanpa minta uang gitu. Ya, Itu simpelnya itu. ngomongin soal nikah ya. Nikah. Jadi Jauh amat. udah tadi kan ngomongin papa mamanya Astuti kan. Ngomongin soal menikah dan pasangan hidup. Kalian sebagai seorang perempuan yang punya prinsip-prinsip sendiri, yang kalau menurutku nggak semua cowok atau nggak semua laki-laki itu bisa menerima prinsip-prinsip yang kalian pegang. Itu mengapa saya sama Maula masih single guys sampai sekarang. Ya. Langsung tulis di kolom komentar yang mau. Kebetulan tidak bisa menjawab karena itulah alasan dibalik kita tidak bertemu dengan jodoh. Mana stucknya di Jember. Ya. Kalian maksudnya punya standar sendiri atau mungkin kriteria-kriteria yang harus ada di pasangan kalian nantinya? Kalau aku sih as simple as mau menerima aku yang begini dan tidak menjadikan aku sebagai saingan. Paham gak sih? Maksudnya kayak I need a support system yang bisa accept me at my strongest tapi juga support me at my weakest. Betul, mantap itu, aku suka sekali Ya, kata-kata itu. lagunya At My Worst ya. Apa tuh? Gimana tuh? Kalau Astuti bagaimana? Standar ya. Sebenarnya tuh yang bikin aku mungkin sampai sekarang masih belum dapat itu karena aku agak aneh sih Om, karena kayaknya aku harus suka dulu. Aku harus suka dulu baru aku mau dideketin. Iya. Dan setelah aku pikir-pikir tuh kayaknya
orang yang bisa bikin aku adore to him tuh adalah orang yang tahu aku siapa tapi nggak berharap lebih ke aku. Jadi kayak misal mungkin waktu dulu aku masih sekolah tuh kayak orang tahu aku malah dulu tuh suka banget sama berteman sama orang yang nggak tahu latar belakangnya orang tua aku kayak gitu. Karena kayak mereka, karena rata-rata orang tahu aku tuh karena aku anaknya ini kayak gitu. Aku nggak terlalu suka. Cuman kalau yang pas kuliah ini aku lebih suka ke orang yang tahu aku sebagai Astuti, bukan sebagai aku yang kuliah di FK atau apa. Iya. Menurutku kayak mereka tuh malah membebani yang kayak Ekspektasinya itu Iya, mesti beda. iya, aku suka untuk explore passionku, explore keinginanku, tapi aku nggak suka dibebani. Dan sama juga kayak Mola kalau nggak suka yang terlalu dikekang gitu, pengen disupport gitu. Ya gitu, agak berat ya, nggak spesifik banget, tapi ya emang kayak gitu kurang lebih. Malah ya menurutku kriteria yang simple kayak gitu tuh malah susah ditemuin gak sih, kayak susah dicari karena dia look simple tapi sebenarnya kompleks gitu. Yes. Dan malah kan kalau orang kadang ada ya kayak pengen, oh aku pengen yang tinggi, aku pengen Ganteng, yang pinter, good looking, ya kayak gitu. kacamataan. Waduh. Larang banget ngomongnya. Siapa ya? Ya kayak Tinggi, gitu. putih, pinter, kacamataan sih. Terus aku suka kayak cowok tuh yang the way he speaks, the way he thinks itu kayak make me adore him gitu. Ya iya benar-benar setuju. Ya. Aduh. Yang pemikirannya tuh bikin kita kayak ih gila ya gitu. Iya, ih gila ya, keren banget. Tapi pas ngajarin kita juga nggak kayak ngehakimin kayak ih kamu masa kayak gini aja nggak tahu sih gitu kayak. Iya, nah itu sih yang susah soalnya kayak most of smart people itu kadang Judging. iya punya tendensi untuk ya ngejudge yang lain gitu dan merasa benar karena dia merasa kalau dia itu smart Lebih dia. enough. Iya. Lebih. Iya, bener juga ya, malah aku juga baru sadarnya dari kata-katamu loh. Hal yang simpel kayak gini tuh malah yang susah. Ternyata iya ya. Soalnya nggak kelihatan dari mata nggak sih, kayak Amin kalau kamu setting your criteria kayak putih, tinggi, Jelas kan kriterianya. itu kan kelihatan gitu. Iya. Sedangkan kalau ini Bener-bener. tuh kayak we need to know deeper and baru kita tahu apakah dia itu kayak gitu atau enggak gitu. Iya. Dan biasanya kalau udah kayak gitu kayak udah terlanjur kenal dalam-dalam ternyata nggak sesuai gitu. Iya. Jadi kayak Tapi bye-bye. ada juga loh, gak tau ya, aku bisa lihat orang ini kayak gimana tuh dari sorot matanya aja. Sebab mata tuh kayak cerminan diri banget gitu, kayak bener gitu. Kadang kalau aku ngeliat orang ini, oh orangnya kok kayaknya gini, 90% tuh biasanya orangnya gitu. kalau aku dari cara dia communicate sih. Biasanya Ya, orang itu setuju. kelihatan kayak tingkat intelektualitasnya dan sikapnya itu dari cara dia ngomong sama kita. Bisa juga bener-bener. Tadi menyikapi atau menanggapi dari pendapat Maula tentang menganggap pasangan atau menganggap wanita itu menganggap iya benar. Iya benar. Menganggap sebagai saingan. Kalau menurut Maula dan Astuti gimana kalau menemukan misalkan ketemu cowok yang mendekati kalian tapi dia itu menganggap kalian itu sebagai saingannya dia gitu. Jadi dia maunya ada di atas kalian. Paham gak sih? Enggak. Paham. Ya. Ya menurutku nggak usah dilanjutin. Simple karena kita kan pasti nyari pasangan itu yang bisa support each other, yang bisa complement each other. Nggak perlu ada di satu level yang sama, tapi tetap bisa saling melengkapi dan saling support aja gitu, bukan menjadikan sebagai lawan atau saingan. Ya aku menyadari kalau pasti akan ada pemikiran dari, aku nggak tahu ya, mungkin ini asumsiku, akan ada pemikiran dari laki-laki yang kayak nggak mau kalah atau terlihat lebih ya mau bilang gitu, lebih inferior dari pasangan perempuannya. Tapi kan ya tidak semua hal itu harus dipaksakan sedemikian hingga membatasi si ceweknya buat tidak menjadi lebih baik gitu. Maksudku kayak kalau misalkan emang dia beneran dalam tanda kutip sayang ya atau menginginkannya sebagai pasangan, ya I think he's supposed to support, like literally support all of her goals lah menurutku. Kayak bukan cuman mencintai apa yang ada
di fisik atau yang lainnya, tapi juga bisa mencintai impian-impiannya juga. Ya. Mungkin kalau dari sisi cowoknya mungkin ada apa ya? Ego gitu. Ego, terus insecure lah. Jadi kan ada kan maksudnya cowok yang dia itu kalau perempuannya mungkin lebih mapan, mungkin lebih karirnya lebih bagus, dia kan merasa sebagai seorang yang seharusnya menjadi pemimpin, dia kan seharusnya menjadi contoh. Nah, dari situ mungkin kalau melihat pasangannya istilahnya lebih superior daripada dia, mungkin ada timbul rasa-rasa insecure atau bagaimana, itu mungkin. Menurutku nggak masalah sih kalau ceweknya lebih superior, yang penting harus ingat sama kodratnya juga ya. Kalau ya kita talking about gender equality tapi tidak talking about religion ya. Kalau di religion kan tetap ya laki-laki itu yang akan harus lebih dihormati dan Iya. sebagainya. Jadi kalau selama memang prinsip-prinsip yang di agama dan culture-nya tetap dipegang, menurutku nggak masalah seorang perempuan itu lebih superior daripada laki-laki. Menurut Asti bagaimana? Saingan ya. Menarik banget, ini kayak cukup berat dan bikin mikir juga. Setelah aku inget-inget masalah saingan, mungkin yaitu kenapa ya di hubungan ini yang paling sehat banget harus communication-nya emang nomor 1 sih, selain building trust to each other atau komitmennya. Mungkin juga bisa kalau cowoknya merasa tersaingi ya ngomong aja gitu, kayak aku kok ngerasanya gini ya. Mungkin kalau emang yang ceweknya cukup tersadarkan kalau oh iya ya kok aku terlalu gini banget gitu, mungkin yang cewek bisa lebih untuk rendah hati lagi atau lebih humble lagi, atau lebih sehatnya lagi sebenarnya nggak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi ketika aduh kamu kok gini banget ya, kok tinggi banget ya, aku kok ngerasanya insecure gini, malah yang lebih baik kayak yang ceweknya bisa ngajak ya udah yuk kita berarti bertumbuh bersama-sama gitu, kamu mau lebih oke lagi, ayo gimana caranya ya, malah dicari solusi yang baik lagi untuk saling bertumbuh satu sama lain. Jadi bisa juga ceweknya bantuin cari kayak kayaknya ya kok passionmu tuh di sini, caranya biar bisa gini berarti kamu gini. Jadi kayak malah saling ngebantu si cowoknya juga untuk saling sama-sama berkembang gitu. Kalau menurutku ya enggak sih? Iya benar, setuju. Kalau aku. misal kamu deket nih sama cewek yang menurutmu superior banget, apa yang kamu lakuin, Dims? Oke, benar. Menanggapi insecurity ini, aku punya cerita. Jadi dulu itu pas SMA ya. SMA aku pernah deket dengan seseorang. Jadi ya bener, dia itu sekelas kan dulu sama aku. Ini mungkin kalau nggak salah kelas 2 SMA gitu. Sekelas. Nah, si cewek ini dia juara kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dia ranking 1 terus. Nah, menurutku pada saat itu, waktu itu aku mikirnya parameter kesuksesan hidup untuk ukuran bocah SMA adalah nilai akademik. Pada saat itu aku mikirnya. Jadi aku mikirnya, wah, aku di bawah dia nih, aku jauh di bawahnya. Sampai itu pas awal-awalnya fine-fine aja, jalan biasa aja. Mungkin ada setahun gitu mulai masuk ke kayak akhir-akhir SMA kelas 3 itu mungkin aku sampai yang merasa ya istilahnya tadi insecure dengan prestasi-prestasinya. Yang si cewekmu SMA itu? Iya. Sampai malah yang dia benar kata Astuti tadi, ngajak ya ayo kalau misalkan kamu ada kesulitan apa, ngomong, kita hadapi bareng-bareng. Tapi aku pada saat itu Gimana? Kok agak senyum-senyum nih? Ada sesuatu nih? Nggak mau. Aku saat itu nggak mau. Enggak lah, nggak mau. Kapan-kapan aja, nanti aja. Aku bisa sendiri kok. Gitu awal-awalnya aku gitu. Iya, ada egonya itu dulu masih tinggi banget dan ada man pride istilahnya ya, yang nggak mau kesenggol dengan aku
Itu kan istilahnya menandakan, kalau aku mikirnya dulu ya, menandakan aku ada di bawahnya gitu kan. Nah itu aku nggak mau kan kalau dulu. Sampai pada akhirnya aku lupa ya, maksudnya titik baliknya atau turning pointnya itu dulu aku apa? Aku lupa. Sampai yang mikir aku di posisi yang, oh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa gini terus. Maksudnya kalau mau tumbuh, ya wes aku nggak bisa gini terus. Sampai akhirnya aku menerima istilahnya bantuan darinya, dan kita pada saat itu ya wes mulai pelan-pelan untuk menghadapi kesulitan-kesulitannya itu bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya dia dulu itu SNMPTN keterima di salah satu perguruan tinggi di Bandung, dan aku milihnya juga di sana pas SNMPTN. Aku nggak terima, dia keterima kan. Terus LDR, lost contact. nggak gitu. Awalnya pas pengumuman itu aku inget banget. Aku sampai ngomong, sorry aku nggak bisa nyusul sekarang. Aku nanti nyusul lewat SBMPTN gitu kan. Ada. Terus mulai dari situ ya aku pol-polan di SBMPTN kan. Ya singkat cerita, akhirnya nggak terwujud, tidak tercapai. Dari sana aku mengambil pelajaran kalau ya benar katanya Maula sama Astuti tadi, kalau sebagai cowok kalau menurutku nggak boleh nganggep pasangan kita atau perempuan itu sebagai saingan atau mungkin sebagai rival gitu ya. Jadi sebagai partner kehidupan yang kita itu nantinya akan menjalani kehidupan itu bersama-sama, seperti itu. Asik. Keren. Bener. Iya loh, masa di dunia kerja udah rival sama teman-teman yang lain, pendidikan juga, terus masa masalah di rumah juga kompetitors lagi. Antara suami istri kan capek, nggak punya tempat pulang yang bener-bener pulang akhirnya. Daripada saingan kan mending bertumbuh bersama. Asik, bersama, keren. Bener. Istilahnya kalau sebelum menikah itu naik mobil sendiri-sendiri. Kalau sudah menikah itu kalau menurutku naik mobil yang sama. Iya, mobil yang lama itu ya udah ditinggal, masuk ke mobil baru, rumah tangga baru yang dikendarai berdua. Kalau salah satu lagi capek atau lagi ada masalah apa, yang pasangannya bisa menggantikan menyetir. Nah itu nggak masalah, mau yang cowok atau mau yang cewek itu nggak masalah. Jadi kalau ada satu yang misalkan si cowoknya itu lagi nggak bisa menyetir kehidupan rumah tangga itu dengan benar, mobil rumah tangga itu dengan benar, mungkin lagi capek atau ada masalah apa, mobilnya itu nggak berhenti tapi digantikan si ceweknya yang mengambil alih. Jadi tetap bisa jalan meskipun salah satunya itu ada yang mungkin ada masalah apa atau sedang menghadapi ada problem apa lah. gitu. Ya, jadi intinya kayak sepadan dan balance. Iya. Aku pernah kepikiran, tau nggak sih Dims? Nanti kalau misalnya aku udah nemu kayak satu gitu, kan ya kayaknya ini orang yang cocok sama aku adalah orang yang bisa menanggapi dan mengimbangi semua deep talksku. Iya. Karena aku suka banget mikir dan komunikasi gitu kan. Aku tuh pengen nanti kalau aku udah nemu satu tuh aku pengen duduk di meja berdua yang dimana kita tuh sama-sama punya literally lembar atau mungkin word di HP yang kayak nggak esai sih, kayak apa ya, kayak isinya aku tuh isinya adalah kamu tuh pengen punya keluarga yang kayak apa gitu. Jadi misal ya Coca-Cola dan Dimas, ya kan nggak mungkin Astuti dan Dimas ya perumpamanya. Coca-Cola nih cewek nih, itu kok nyebut merek ya jangan. Misal Chongki dan Dimas, ya. Chongki ini cewek, Dimas ini kamu yang cowok ya. Kalian tuh duduk bersama terus saling ngomong gitu kayak, aku tuh pengen punya keluarga yang gini, aku dibesarkan dari keluarga yang gini. Hal-hal yang orang tua aku lakuin ke aku kayak gini tuh bikin trauma. Hal-hal yang lainnya yang misal DEF ini bikin
aku bisa bertumbuh, jadi aku pengen mengadopsi hal-hal yang baik ini. Terus aku tuh juga pengen ada kayak catatan makanan favoritku tuh apa, minuman favoritku apa. Jadi ketika mungkin aku lagi bad mood atau aku lagi sakit gitu, pasanganku tuh tahu apa yang hal-hal yang bisa bikin aku mau makan dan minum lagi. Terus kayak sesimpel kayak aku pengen kerja yang kayak apa, aku pengen punya rumah yang kayak apa, aku suka nonton film apa, kayak gitu. Hal-hal simpel kayak gitu tuh yang bikin awet banget. Nggak bikin awet sih, hal-hal simpel yang kayak gitu menurutku yang jarang orang ketahui atau orang pikirkan, padahal itu kayak penting banget gitu loh impactnya untuk hidup bersama. Iya. Kalau menurutmu gimana? Heeh. Semua orang kalau menanggapi darimu tadi ya, Heeh. semua orang itu punya mimpi atau tujuan, Iya, iya, tapi nggak semua orang itu punya rencana Iya. atau planning lah istilahnya. Iya. Jadi dia itu punya, wah aku mau ke situ, tapi nggak tahu Heeh. apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, gitu. Heeh. Ya jadi kayak pengen punya healthy relationship atau healthy family banget yang bener-bener sampai tahu traumamu apa dan gimana cara kamu menghadapi itu semua. Kadang aku juga mikir kenapa kok aku kalau punya masalah diam adalah ketika aku punya suatu kepinginan atau aku punya impian tuh, tapi kalau keluarga aku nggak support atau saudaraku nggak support, daripada aku mendengarkan ceramah mereka yang menurutku aduh kok nggak mendukung aku gitu, jadi aku mending diam dan menyelesaikan masalahku sendiri. Kadang aku juga kepikiran aku punya trauma kayak gitu sih. Mungkin kalau mula ya lebih ke Kayak itu ya. biar Yang kita penting tahu. Yes. ngobrol. Yang penting nyambung kalau Iya. aku tuh. Iya, Soalnya Dan- kadang omonganku agak susah disambung gitu. Jadi iya. Materi obrolannya itu nyambung. bagaimana cara Enggak Iya. apa? Ya. Iya. Yang malah ngobrol terus lawan bicaranya cuman ya itu kan dia nggak suka pasti kan, iya kan, iya harus iya dong. Iya Pillow dong. talknya bahas inflasi Iya. apa gitu. Bahas isu-isu global gitu ya. Menurutmu gender equality itu gimana? Capek. Tapi Enggak guys, Tapi enggak kadang- selebay itu. pikiran tengah malam tuh ya bener-bener tips banget loh. Iya, kadang aku tuh ngerasa aku biasanya paling sering memikirkan hal-hal berfaedah itu kalau sendirian di mobil sih. Itu kayak tiba-tiba omonganku jadi berbobot aja, tapi ngomong sendiri nggak ada yang ngedengerin jadi percuma gitu. Oke, jadi ini ada closing statement yang bagus banget dari Lila Sotnos Ngeri. gitu. Aku tak mencari. She says, or Alpha Sister says, to be an alpha girl is not about mastering everything at once. It is about how to stand on your own feet and have a courage choosing your own decision without interference. Mantap. Mantap. Mola? Ayo Yang lah, tutup biasanya tutup juga yang cuman- tadi aja. Aku suka banget soalnya kata-kata yang tadi. Apa? Yang weakest strong tadi loh. Ya itu tuh Oh, iya. aku suka banget. Nanti habis Mola langsung tutup. Sik. Mencari kata-kata depannya ya. Masa aku tiba-tiba ngomong kayak I want to fight someone. Oke. To become an alpha woman, menurut aku selain kita juga harus bisa berdiri di kaki kita sendiri, kita juga harus bisa accept our partners at his strongest and also support him on his weakest. Mantap. Sampai jumpa di episode selanjutnya.